Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ibu dosen Elinairul Rahma MPD, yang terhormat Kosma kelas 6C dan juga teman-teman yang kami sayangi dan yang menyayangi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Salma Salsabila, Resta Fuji Astuti, Fuji Hastuti Riantina, dan Syarifah Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pengelolaan tenaga kependidikan dan pendidik. Oke, untuk pemateri pertama, yaitu tentang pengertian tugas dan fungsi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next slide. Nah, pengertian tentang pendidik dan tenaga kependidikan ini telah diatur ya teman-teman dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ya, jadi apa aja sih isi undang-undangnya itu? Karena itu menjadi acuan utama kita ya. Yaitu yang pertama adalah pendidik. Siapa itu pendidik? Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan-sebutan lain yang statusnya sama seperti guru, seperti itu teman-teman. Jadi kalau guru mungkin di tingkat sekolah, kalau dosen itu di tingkat universitas, seperti itu. Dan pendidik ini berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan gitu. Jadi dalam penyelenggaraan pendidikan itu tidak hanya ada pendidik, tapi ada komponen-komponen lain. Komponen lain itu mencakup apa aja? Yaitu tenaga kependidikan. Jadi tenaga kependidikan itu adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi dalam tenaga kependidikan ini tidak hanya ada pendidik, tapi ada komponen-komponen lain. Seperti apa? Mungkin kepala lab atau pegawai-pegawai lain yang ada di suatu instansi pendidikan, seperti itu teman-teman. Jadi tidak hanya ada guru saja sebagai tenaga pendidikan, tapi ada komponen-komponen lain seperti itu. Dan mereka memiliki satu tujuan yang sama. Apa tujuan yang samanya itu? Yaitu untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang baik di Indonesia, seperti itu ya. Next. Nah, di sini selanjutnya ada tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, kita masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39, teman-teman bisa cek sendiri ya di undang-undangnya. Itu apa aja sih tugas tenaga kependidikan? Yang pertama ada melaksanakan administrasi, ada pengelolaan pendidikan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa tenaga pendidikan ini tidak hanya guru. Ya, di sini ada melaksanakan administrasi, ada berarti bagian administrasi di sekolah, atau bagian tata usaha, ada pengelolaan, pengembangan, gitu ya. Jadi tidak hanya guru, seperti itu. Atau tidak hanya pendidik saja di dalam komponen tenaga kependidikan ini. Ada lagi yang lebih spesifik, yaitu tugas pendidik, atau yang lebih kita familiar dengar itu sebagai guru atau dosen, seperti itu. Yang pertama apa tugasnya? Merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Ya, jadi yang melaksanakan proses pembelajaran itu adalah pendidik. Yang kedua ada menilai hasil pembelajaran. Setelah ada proses belajar, ada hasil belajar, itu harus dinilai oleh pendidik. Terus yang ketiga ada melakukan pembimbingan dan pelatihan. Jadi nggak boleh yang namanya pendidik itu hanya melaksanakan proses pembelajaran atau cuma ngasih tugas atau cuma merencanakan nanti bakal belajar gini, tapi nggak dibimbing peserta didiknya, itu tidak bisa, karena di sini ada tugas yang telah diatur oleh undang-undangnya, itu melakukan pembimbingan dan pelatihan. Lalu ada melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini lebih umumnya kita kenal sebagai tugas-tugasnya dosen ya, yaitu terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Karena ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi, salah satunya apa? Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada materi pengertian tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk materi selanjutnya, next slide, itu akan dijelaskan oleh Saudari Resta. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Salma atas pemberian amanatnya.
pemberian waktu kepada saya untuk menyampaikan, materi mengenai yaitu pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan beserta, penempatan dan pengangkatan tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, yang pertama itu ada pengadaan. Pengadaan di sini dalam artian yaitu, seperti perekrutan gitu ya atau, mmm, penerimaan gitu ya, penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan gitu. Karena kan, dalam sebuah lembaga pendidikan itu misalnya terjadi sebuah kekosongan, kedudukan atau misalnya ada lowongan pekerjaan gitu ya dalam sebuah lembaga pendidikan. Itu tuh, harus segera diisi gitu dengan adanya ini pengadaan tenaga pendidik dan, kependidikan. Nah, dan menurut, Jaja dan Amirullah, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidikan dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti. Jadi kegiatan ini mencakup proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan yang di mana itu, pengadaan ini, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Jadi menurut Jaja dan Amirullah itu, memang manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan itu, harus gitu ya, maksudnya itu di mana dalam sebuah lembaga pendidikan itu memang, tidak hanya ada guru gitu yang seperti disebutkan oleh Salma sebelumnya, tidak hanya ada, pendidik gitu ya dalam sebuah lembaga pendidikan itu, tetapi ada juga tenaga kependidikan lainnya seperti ya, tenaga, perpustakaan gitu ya, bagian perpustakaan, bagian TU gitu ya, dan sebagainya. Nah itu tuh memang, tahap awal yang dilakukan dalam, sebelum menempatkan, personil atau seseorang yang dirasa mampu dalam bidangnya, itu kita melakukan pengadaan dulu gitu ya. Pengadaan di sini yaitu, perekrutan gitu ya. Perekrutan pegawai dalam sebuah lembaga pendidikan gitu. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam pengadaan ini, yaitu pertama itu pengumuman bahwa, misalnya dalam satu lembaga pendidikan itu dibutuhkan pegawai misalnya, guru bahasa Indonesia, misalnya lagi, dibutuhkan, tenaga, kependidikan itu di bagian bidang, kesiswaan, nah seperti itu, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu ada pendaftaran. Nah, pendaftaran di sini itu berlaku bagi, calon, tenaga pendidik dan kependidikan, maksudnya itu jadi dari luar sekolah, ada yang melamar pekerjaan ke lembaga tersebut. Nah, lalu, ada juga yang dari, internal gitu, maksudnya itu, eee, tenaga-tenaga yang ada di dalam lembaga tersebut mendaftarkan atau mencalonkan juga dirinya untuk, menempati posisi yang, tersedia gitu, seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada seleksi atau penyaringan. Nah, setelah pendaftaran berlangsung, seperti biasa ya, kalau misalkan dalam, tahapan rekrutmen pegawai itu ya seperti ini, yaitu seleksi gitu atau penyaringan yang di mana itu bisa saja, seleksinya itu berupa tes tulis atau tes lisan, seperti itu. Dan yang terakhir itu pengumuman hasil. Nah, setelah, seleksi berlangsung, yang di mana, para calon pegawai yang akan menempati, posisi pekerjaannya itu, nanti akan diumumkan hasilnya gitu. Apakah mereka yang mendaftar ini, lulus dan akan ditempatkan, di, ditempatkan di yang, kosong itu atau mereka, dinyatakan gagal gitu, seperti itu. Nah, itulah pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan. Eee, Next slide. Nah, ada juga pengangkatan dan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan. Pengangkatan di sini itu seperti, ya misalnya itu kita, seorang pendidik gitu ya, seorang guru.
yang di mana itu, tidak semata-mata, bisa langsung mengajar gitu ya di sebuah, lembaga pendidikan gitu. Nah, di mana, mereka itu ya para guru ini melewati proses-proses yang tadi dulu gitu ya. Nah, setelah mereka lolos, dinyatakan lolos dalam, eee, pendaftaran lowongan pekerjaan di sebuah lembaga pendidikan, nah maka mereka itu, jadilah bagian dari, lembaga pendidikan atau tenaga pendidik atau tenaga kependidikan di sebuah lembaga tersebut. Nah, adapun, penempatan di sini yaitu, di mana mereka ditempatkan sesuai dengan kualifikasi dan kemampuan mereka di bidang apa gitu. Misalnya kualifikasi mereka itu, atau kemampuan mereka itu di bidang, guru bahasa Indonesia gitu ya. Mereka lulusan misalnya dari, mmm, guru bahasa Indonesia, maka mereka akan ditempatkan eee menjadi guru bahasa Indonesia di sebuah pendidikan, lembaga pendidikan tersebut gitu. Jadi sesuai dengan, kualifikasi, yang ada pada diri mereka gitu. Nah, pada hakikatnya yang menjadi sasaran proses penempatan SDM, sumber daya manusia ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengisi formasi atau lowongan pekerjaan yang tersedia dalam perusahaan. Jadi dari pengangkatan, dan penempatan ini, eee, s para calon yang sudah dinyatakan lulus ini akan mengisi formasi atau lowongan pekerjaan yang tersedia dalam, pendidikan, lembaga pendidikan gitu ya. Nah, yang kedua itu ada sumber daya manusia yang baru tidak terlalu lama menunggu diangkat dan tidak terlalu lama menunggu, tugasnya gitu. Jadi yang dimaksud di sini itu, para, calon, personalia yang sudah dinyatakan lulus itu, jadi tidak terlalu lama menunggu, untuk diangkat menjadi, bagian dari, sebuah lembaga tersebut gitu ya. Misalnya kita mencalonkan guru bahasa Inggris gitu ya di sebuah, SMP gitu ya di Bandung. Nah, kita itu, dari lembaga tersebut itu jangan gitu maksudnya, mengumumkan hasilnya itu terlalu lama gitu ya. Misalnya sampai 3 bulan, 5 bulan gitu ya. Nah, dan, tentunya kalau misalkan, pengumuman atau hasil yang diberikan itu terlalu lama diumumkannya, maka, si calon, guru ininya pun akan lama gitu ya, membe apa sih, menerima tugas dari lembaga tersebut, kan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Nah, maksudnya itu, mmm seperti yang tadi disebutkan, yaitu di mana mereka ditempatkan sesuai dengan kualifikasi kita itu di pendidikan bahasa Inggris. Maka kita ditempatkan menjadi guru bahasa Inggris gitu ya, di sebuah misalnya SMP atau SMA gitu. Nah, seperti itu. Adapun yang terakhir itu ada lembaga dapat bekerja secara efisien dengan pemanfaatan SDM tersebut. Nah, jadi dengan adanya, tadi setelah pengadaan lalu sekarang ada penempatan dan pengangkatan ini, hasil akhirnya itu atau tujuan akhirnya itu yaitu menjadikan sebuah lembaga pendidikan dapat bekerja secara efisien dengan, memanfaatkan sumber daya manusia yang ada gitu. Nah, dalam, mmm, pasal 41 Undang-Undang Sisdiknas ayat 1 sampai 3 diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah. Jadi meskipun, kita berada dalam cakup daerah Bandung misalnya ya, kita di Bandung, tapi kita juga dapat gitu ya, seperti bekerja di luar kota gitu. Nah, jadi tidak ada batasan bagi seluruh tenaga pendidik atau kependidikan, bekerja hanya di daerah, domisilinya saja gitu atau, zona mereka tempat tinggal gitu. Dan yang kedua itu ada pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.
Nah, jadi, pengangkatan dan penempatannya itu, diatur sedemikian rupa, maksudnya itu, jadi, tidak semata-mata misalnya, seseorang ditempatkan dan diangkat menjadi kepala sekolah, tapi mereka tidak memiliki kualifikasi tersebut gitu ya. Nah, tidak semata-mata seperti itu gitu. Jadi memang sesuai dengan kualifikasinya gitu. Nah, dan yang terakhir itu ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Jadi maksudnya itu adalah, pemerintah wajib gitu ya, memfasilitasi segala, hal apapun gitu ya yang, dapat membantu, terselenggaranya pendidikan yang bermutu dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang, bermutu juga gitu. Nah jadi, apa sih, sebuah lembaga juga lembaga lembaga pendidikan juga nggak bisa semata-mata menerima orang misalnya karena orang ini, apa sih, sepupunya kepala sekolah gitu ya. Jadi, mereka diluluskan saja gitu ya tanpa adanya melihat, kualifikasi mereka gimana gitu ya, kemampuan mereka gimana gitu. Nah, jadi tidak semata-mata kayak gitu ya. Dan pemerintah juga, memang harus, memfasilitasi secara keseluruhan gitu. Jadi secara penuh gitu ya kepada, lembaga pendidikan gitu. Nah itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudara Resta. Cukup jelas ya teman-teman pemaparan dari Resta gitu, teman kita Resta. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Pujastuti tentang pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Kepada Saudari Puji, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi yang keempat yaitu tentang pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, menurut Purwan, pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan itu merupakan usaha untuk mendayagunakan atau memajukan untuk meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga pendidik yang ada di tingkatan manajemen dan jenjang pendidikan. Jadi di mana tenaga pendidik atau misalkan kan tenaga pendidik dan kependidikan itu beda ya. Tenaga pendidik itu bisa dibilang TU, tata usaha, sedangkan kependidikan itu dibilang guru. Nah, di sini untuk usaha mendayagunakan, memajukan, meningkatkan produktivitas kerja, yang dimana di sini baik TU maupun guru sama-sama dikembangkan tuh setiap tahunnya. Kadang yang dikembangkannya itu ada yang berupa diklat atau ada yang berupa kalau guru itu PPG, profesi apa ya, sekolah pendidikan profesi guru. Nah, terus juga pembinaan dan pengembangan profesi guru ini juga meliputi pembinaan kompetensi tentang kepribadian, sosial, dan juga tentang keprofesionalan kerja. Nah, pembinaan dan pengembangan profesi guru juga dilakukan jadi melakukan jabatan fungsional. Jadi semua hak guru yang sama mengikuti kegiatan pembinaan dan pengembangan profesi. Kayak misalkan nggak cuma PNS gitu yang bisa ikut pengembangan profesi. Nah, bahkan sekarang tuh ada PPG berbayar gitu. Jadi kalau biasanya kan PPG itu kalau misalkan dari sekolah nunggu harus 5 tahun kerja dulu baru bisa ikut tes. Kalau lolos ikut tes PPG bisa ikut PPG, nanti bisa ikut pendidikan profesi itu. Namun sekarang ketika kita kalau misalkan punya uang atau misalkan mau sekolah lagi nih sebelum lanjut S2 itu bisa ketika udah S1 itu langsung ikut pendidikan profesi guru itu gitu. Yang dimana di UIN sendiri pun juga ada. Nah, biasanya lamanya pendidikan profesi guru ini 1 tahun. 1 tahun yang nantinya ketika selain kita tahu tentang profesional guru ini, kita juga bakal dapat kayak NUPTK, PEG ID, dan yang katanya NUPTK dan PEG ID itu bisa
mempercepat untuk kita daftar CPNS yang katanya. Lalu menyangkut pendidikan pembinaan dan jenjang karir tenaga pendidikan juga sesuai kategori pendidikannya masing-masing. Jadi kalau dulu nih bisa kayak misalkan guru PAI ngajar misalkan teh IPA atau apa, karena mungkin dulu hanya pendidikannya itu PGA atau yang disebut SMA. Namun kalau sekarang itu rata-rata 80% sekolah menerima tenaga kependidikan itu sesuai kategorinya masing-masing, yang dimana kalau kita bahasa Inggris ya harus kita mengajar bahasa Inggris, jangan mengajar yang lain gitu, karena sesuai persyaratannya juga pun harus linear dengan ijazah. Nah, dalam pengembangan tenaga kependidikan ini juga komitmen kayak kepala sekolah atau misalkan kepala pimpinan dalam perusahaan atau misalkan pendidikan ini juga harus dilakukan. Jadi kayak misalkan aktivitas pengembangan itu harus ada komitmen dan dan dorongan gitu dari setiap atasan untuk setiap guru yang mau mengembangkan stafnya, mengembangkan gurunya. Nah, kayak misalkan jadi kita ikut, kan kalau misalkan PPG yang tadi ini yang PPG 5 tahun, kalau misalkan belum ada izin nih dari kepala sekolah ya kita nggak akan bisa ikut gitu, seperti itu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Puji. Mungkin tadi sedikit tertukar ya teman-teman antara tenaga pendidik dan kependidikan. Gitu yang Saudari Puji sampaikan tadi, tenaga pendidik itu adalah TU, sedangkan tenaga kependidikan adalah guru. Itu terbalik ya teman-teman, sedikit diluruskan gitu. Tenaga pendidik itu guru, sedangkan tenaga kependidikan itu bisa seperti TU atau ketua lab seperti itu atau dan lain-lain seperti itu ya. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syarifah Putri dan sekaligus ini mengakhiri materi kita pada pagi hari ini ya. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Salma. Selanjutnya itu tentang pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan. Next slide boleh. Jadi di sini ada pengertian dari tim dosen administrasi pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Menurut mereka, pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia atau SDM. Istilah pemberhentian itu bersinonim dengan separation atau pemisahan atau juga pemutusan hubungan tenaga kerja karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Fungsi pemberhentian harus mendapat perhatian serius dari pimpinan. Nah, jadi pemberhentian tenaga kependidikan ini merupakan suatu proses yang membuat seorang tenaga kependidikan atau tenaga pendidik tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaan mereka atau juga fungsi dan jabatannya, baik untuk sementara waktu maupun untuk selama-lamanya. Next slide. Next slide, tolong. Nah, makasih. Selanjutnya, adapun pemberhentian tenaga pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ada pemberhentian tenaga kependidikan dengan hormat atas dasar, yang pertama ada permohonan sendiri, yang kedua meninggal dunia, yang ketiga mencapai batas usia pensiun, dan dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang kedua, ada pemberhentian tenaga kependidikan dengan tidak hormat atas dasar hukuman jabatan atau juga akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dilakukan oleh penyelenggara suatu pendidikan yang bersangkutan. Selain itu, dalam pemberhentian tenaga kependidikan ini dapat dilakukan karena sebab-sebab lain, di antaranya yang pertama ada pemberhentian karena meninggalkan tugas, pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi, pemberhentian karena melakukan pelanggaran, dan pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani. Next slide. Nah, selanjutnya pemberhentian dan pemensiunan itu merupakan konsep yang hampir bersamaan, yaitu sama-sama terjadi
pemutusan kerja. Istilah pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja ini digunakan di perusahaan, sedangkan istilah pensiun sering digunakan pada lembaga pemerintahan atau bagi pegawai negeri. Lalu pengertian dari pemberhentian itu sendiri adalah pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Sedangkan pensiun adalah pemberhentian karyawan atas keinginan perusahaan atau menurut undang-undang atau juga keinginan karyawan itu sendiri. Alasan pemberhentian ini disebabkan oleh undang-undang atau peraturan yang terkait, keinginan perusahaan, keinginan karyawan pensiun, kontrak kerja berakhir, kesehatan karyawan, meninggal dunia, dan lain-lain. Pemberhentian ini harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 KUHP dan seizin Panitia Perselisihan Pegawai dan Perusahaan Daerah atau disebut juga P4D. Secara berkemanusiaan dan menghargai pengabdian yang diberikannya kepada organisasi tersebut. Pemensiunan pegawai negeri sipil ataupun PNS maksudnya adalah berakhirnya status seseorang dari status pegawai negeri sipil karena alasan tertentu yang sudah tadi kita sebutkan. Pemberhentian PNS ini dapat terjadi karena permintaan sendiri atau juga mencapai batas usia pensiun. Adanya penyederhanaan organisasi, tidak cakap jasmani rohani, dan lain-lain. Kemudian hak pensiun PNS ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Pensiun ini maksudnya adalah berhentinya seorang yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil. Karena telah mencapai batas yang telah ditentukan atau karena menjalankan hak atas pensiunnya. Batas usia seorang pegawai negeri sipil untuk mendapatkan pensiun adalah 56 tahun. Batas usia ini dapat diperpanjang menjadi yang pertama bisa menjadi 65 tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangku jabatan ahli peneliti dan peneliti atau guru besar atau juga rektor kepala dan rektor jabatan lainnya yang ditentukan presiden. Yang kedua bisa menjadi 60 tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangku jabatan eselon dan eselon 2, pengawas, guru sekolah menengah sampai dengan SMTA atau kepala sekolah dan pengawas dan lain-lain. Dan yang ketiga bisa menjadi 65 tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangku jabatan sebagai hakim. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Syarifah. Detail sekali ya teman-teman. Jadi tadi ada bagaimana pemberhentian, perbedaan antara pemensiunan dan pemberhentian gitu ya. Pemensiunan untuk PNS, sedangkan pemberhentian itu atau pemutusan hubungan kerja biasanya pada perusahaan-perusahaan di luar sana selain yang PNS seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 8 mohon undur diri. Jika ada pertanyaan silahkan langsung dikirimkan melalui grup WhatsApp. Kami akan memilih pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan dijawab oleh para ahli dari grup 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.